Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau. Tes. Ya, suaranya agak terputus tadi. Jadi di ayat di ayat ini bahwa eh, waktu itu Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias. Jadi asal kemesiasannya tidak diberitahukan kepada orang orang lain yang belum menjadi murid-murid. Menyelidiki kitab-kitab Injil sinoptik memberikan petunjuk mengenai pandangan Yesus tentang Mesias. Pertama-tama perlu dicatat bahwa kitab Injil memberikan informasi mengenai pengharapan umum akan Mesias pada waktu itu. Dari data di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Yesus memang adalah Mesias, raja bangsa Yahudi yang sangat diurapi Allah. Namun kemesiasannya tidak sama dengan yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi berbeda. Oleh karena itu, sebelum Yesus mati dan bangkit, ia tidak terbiasa mengakui secara langsung kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya bahwa ia adalah Mesias. Ketika ia sudah bangkit, baru ia mengambil inisiatif untuk menjelaskan kemesiasannya ini dengan para muridnya. Jadi Yesus menjelaskan, memberikan keterangan yang lebih itu disampaikan kepada murid-muridnya. Coba baca di dalam Lukas 24 ayat 26 dan ayat yang ke-46. Derja. Saya baca Lukas 24 ayat 26 dan ayat 46. Yang sudah menemukan, Derja. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemudian 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Itu adalah hal yang dijelaskan oleh Yesus pada murid-muridnya. Kalau tadi dari di atas tadi kita lanjutkan di Injil Matius. Tunjuk yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias adalah sebutan bagi Yahudi, bagi Raja Israel yang akan membawa keselamatan pada akhir zaman. Matius menyajikan Yesus adalah sebagai Mesias Israel yang diurapi, yang menggenapi peran sebagai imam, nabi, dan raja, satu pribadi. Jadi keduanya untuk menyajikan kerajaan sesuai dengan rencana Allah. Yesus adalah Mesias Israel, dan bangsa itu telah menolak Mesias. Matius menjelaskan bahwa kerajaan yang telah ditawarkan kepada orang Yahudi telah ditunda oleh karena penolakan Israel.
kerajaan Mesias di dunia akan didirikan pada saat kedatangannya kedua. Matius ini juga memberikan tekanan Yesus sebagai anak Daud. Ya, Matius 9 ayat 27, pasal 12 ayat 23, ini ayat-ayatnya bahwa Yesus sebagai anak Daud. Di Matius 9 ayat 27 sangatlah jelas orang buta mengerti anak Daud adalah Mesias yang dapat melakukan pekerjaan Mesias, seperti mencelikkan mata orang buta. Ya, jadi pada waktu itu kalau kita melihat kisahnya di sini dalam Matius ini, seorang buta berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Ini adalah berkaitan dengan penyebutan Mesias yang melakukan pekerjaannya untuk mencelikkan mata orang buta. Bagaimana ditulis dalam Yesaya 35 ayat yang kelima, yang merupakan pekerjaan Allah. Penggunaan nama dalam Matius 21 ayat 9 menyatakan signifikansinya bagi datangnya penebus yang akan datang, membawa keselamatan kepada bangsa itu dan membebaskannya. Pada waktunya akan membawa berkat. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan berkaitan dengan Mesias ini? Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang dia sembuhkan itu ya. Misalnya tadi orang yang buta, orang yang lumpuh. Kenapa dia mengatakan jangan memberitahukan kepada orang-orang atau jangan bersaksi tentang hal-hal yang saya lakukan ini? Maksud dan tujuan Yesus itu apa, Pak? Kepada orang-orang itu, padahal kan tujuan itu kan dia memberikan hal yang baik, supaya juga dengan melalui dia itu menjadi suatu keselamatan, bukan dengan mereka melihat Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan ya. Otomatis begitu, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada yang masih ingat? Kenapa tadi? Yang berkaitan dengan kemesiasan ini? Ada yang lain? Ada yang tahu? Yang berkaitan dengan Mesias supaya orang tidak salah paham untuk memahami keberadaan Mesias itu. Jangan sampai orang seperti tadi setan itu tahu, oh ini Mesias ini, gitu ya. Tapi Yesus melarang roh-roh itu untuk berbicara. Karena apa? Orang paham pemikiran orang-orang Yahudi itu berbeda. Mereka hanya melihat kemesiasan itu secara dunia. Yang diinginkan oleh Allah itu, oleh Yesus itu, bahwa orang-orang itu mengenal Yesus itu bukan raja yang secara politis begitu. Sehingga kita melihat bahwa sebagai hal yang perlu kita pahami bahwa Yesus ini menginginkan bahwa orang-orang ini memahami Yesus itu dalam kadar rohani yang benar begitu. Karena Yesus datang itu dia adalah untuk menyembuhkan, bukan hanya secara mukjizat fisik saja, tapi untuk membawa orang-orang ini kesembuhan, menjadikan Yesus sebagai penyembuh jiwa mereka, sebagai gembala mereka. Sehingga Yesus tidak menginginkan orang-orang itu berfokus pada mukjizat yang dilakukannya, melainkan berfokus pada pesan yang diberitakan, yaitu misi Yesus. Allah menginginkan
tidak berfokus pada mujizat, tetapi pada misi yang ingin disampaikan oleh Yesus, yaitu penyelamatan mereka. Ada yang lain? Ayo Put. Putra, Pak. Dari Mas Putra mungkin ada yang ingin bertanya, Pak. Jangan tanya yang aneh-aneh ya. Mas Milwan. Iya, silakan. Ya, untuk materi ini tadi sudah saya kirim di grup, nanti teman-teman bisa dilihat di sana ya untuk materinya. Ya Pak, tugas